screen untuk membaca bersama-sama ayat suci Al-Quran surat 39 Az-Zumar ayatnya 11 sampai 20. Surat Az-Zumar ayat 11 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. Bapak sekalian mohon maaf ya keluar tadi. Ya Ustaz. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله
والذين اجتنبوا أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini keluar melulu ya. Sadaqah afaman haqqa alaihi kalimatul adab. Gak ada di screen. Afaman haqqa alaihi kalimatul adab. Screen-nya belum muncul. Iya. Baik. Tidak masuk tadi ya. Afaman haqqa alaihi kalimatul adabi fa anta tunqidhu man finnar. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi fa anta tunqidhu man لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وبارك على رسول على رسول الله
صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وآل اللهم محمد صل على محمد محمد وآل محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد وأجل محمد. فرجهم. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat suci Al-Quran dengan teriring doa. Semoga Allah SWT dan makhluk-makhluk malakuti senantiasa menaungi Bapak Ibu sekalian. Allah menaunginya dengan Rahman dan Rahimnya. Allah menaunginya dengan malaikat-malaikat sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena sebaik-baik naungan adalah naungan Allah, sebaik-baik naungan jiwa kita adalah naungan alam malakuti. Amin. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Surat Az-Zumar ini berarti rombongan-rombongan, golongan-golongan, karena berbicara tentang, di akhir nanti surat Az-Zumar berbicara tentang orang-orang yang berombongan-rombongan masuk ke dalam surga, juga berombongan-rombongan masuk ke dalam api neraka. Ayat ini turun di Mekah, karenanya disebut dengan ayat-ayat Makkiyah atau surat Makkiyah. Jumlah ayat adalah 75 ayat, dan hari ini kita masuk pada ayat 11 sampai ayat 20. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 10 berbicara tentang pentingnya kesabaran. Dan sabar dalam ayat Al-Quran yang kita baca di sini bukanlah awal, tetapi justru rentetan, mata rantai dari perjalanan yang cukup panjang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya ini, kita lihat sebelumnya dimulai dari sini, ya, dimulai daripada manusia kalau ditimpa mudarat, mereka datang kepada Tuhannya, berdoa dengan ikhlas, dengan mengadu kepada Allah. Tapi begitu mudaratnya hilang, kenikmatan datang kepadanya, lupa semuanya. Kemudian ayat 9, Allah mengatakan, amman huwa qanitun ana alaihi. Apakah orang yang qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Jadi ada orang yang menghabiskan waktu-waktu malamnya ana al-laili dengan dua kegiatan sajidan, ibadah, wa qa'iman, dan aktivitas. Aktivitas apa ini? Qa'iman, terutama aktivitas pikir. Dari mana kita tahu? Kita pernah bahas di surat sebelumnya, kata-kata wabil laili afala ta'qilun. Dan di malam hari kenapa tidak menggunakan akalnya. Jadi tempat waktu sangat baik untuk berpikir, berenung adalah di malam hari. Maka di sini dikatakan qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Apa motifnya? Motifnya bukan untuk mengejar gelar-gelar, bukan untuk mengejar pangkat dan jabatan, tetapi yahzarul akhirata. Semata-mata karena takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan hanya berharap kepada rahmat Tuhannya. Dan Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa aktivitas malam ini adalah ujungnya ilmu. Karena tiba-tiba hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Jadi tiba-tiba pertanyaan Tuhan adalah ilmu. Baru di ujung innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi ulul albab itu adalah orang yang aktivitas utamanya dalam dunia keilmuan, dalam dunia intelektual, dan ini sangat sedikit orang melakukannya. Apa sebabnya? Ya tidak kelihatan. Kalau orang punya harta kan kelihatan, rumah kelihatan, mobil kelihatan, kereta kelihatan, uang kelihatan, tapi coba ilmu tidak kelihatan. Itu yang pertama. Jadi ilmu itu tidak kelihatan. Kalau orang jalan nggak kelihatan mana orang yang banyak ilmunya dan mana orang yang sedikit ilmunya. Kalau orang jalan kelihatan orang yang banyak emasnya dan orang yang sedikit emasnya. Jadi itu sebabnya sangat sedikit orang bekerja di situ. Yang kedua, kita lihat secara ekonomi, ya rata-rata penghargaan ekonomi manusia kepada orang yang berkaitan dengan ilmu itu sangat sedikit. Itulah sebabnya kita saksikan di masyarakat kita pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya instan, yang tidak perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan intelektual yang dalam, yang memadai, itu menerima bayaran yang sangat banyak. Sama-sama misalnya saja penceramah agama.
Kalau penceragama sukanya ngejok, bisa membuat orang tertawa terpingkal-pingkal, walaupun ceritanya hanya sekedar di situ-situ saja, itu bisa dibayar sampai 50 juta, 100 juta. Tapi kalau penceramahnya itu adalah mendalam, tekun, serius, membicarakan masalah-masalah yang sangat penting, filsafat, hikmah, dan sebagainya, itu sangat sedikit penghargaan kepadanya. Bahkan hampir tidak ada. Nah, jemaah sekalian serba itulah sebabnya sangat sedikit orang yang mau ke sana. Kecuali yang tadi memang di atas, yaitu ikhlas. Nah, jemaah sekalian, ini ayat 9. Baru ayat 10 sekarang. Kita di sini ayat 10. Lalu kemudian hasilnya adalah sabar. Jadi sabar itu bukan muncul secara tiba-tiba. Sabar itu adalah rentetan dari sana tadi. Jadi Allah berfirman di sini, Qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku, alladzina amanu, yang beriman, ittaqu, bertakwalah rabbakum kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Karena bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat ihsan, fi hadid dunya, di dalam kehidupan dunia, dapatkan juga hasanah. Kita sudah bahas itu hasanah. Wardullahi, dan bumi Allah baginya wasi'atul luas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah SWT akan memberikan kesempurnaan kepada kesabaran, diberikan semua yang dibutuhkan kepada orang sabar itu, ajrahum, pahala mereka nanti di akhirat, bighairi hisab. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ayat 11. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, ujungnya ikhlas. Intinya adalah ikhlas maksudnya. Jadi inti daripada semuanya adalah keikhlasan. Pertanyaannya, apakah tulisan yang ada di layar Bapak Ibu sekalian ini sudah cukup, sudah benar, sudah cukup? Niat ikhlas itu penting. Dalam pandangan agama, bukan hanya penting. Kalau penting itu kan ya bisa tidak dilakukan. Kenapa ya? Kita, ya namanya penting, tidak harus, cuma penting. Contohnya, rumah itu penting, tapi kan tidak harus punya rumah. Orang tetap bisa hidup tanpa rumah. Ya, kereta, mobil itu penting, tapi kan banyak juga orang bisa hidup dengan bahagia, tenang tanpa mobil. Ya, jadi kalau begitu apa bedanya? Nah, kita lihat bahwa sebetulnya ikhlas itu bukan hanya penting, tetapi sekaligus mutlak. Ya. Niat yang ikhlas itu adalah mutlak. Karena kemutlakan itulah yang melahirkan hati yang bening. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Ya, ini adalah air yang bening sekali. Air, embun pagi yang bergelantung di ujung daun, itu bening sekali. Saking beningnya, semua gambar-gambar di sekitarnya kelihatan di dalam. Saking beningnya. Memantulkan semua yang ada di sekitarnya. Coba kita lihat, semua ada di sekitar. Nggak ada suara ya? Dia keluar kayaknya Ustaz. Oh. Bogor hujan kok. Ya, kita tunggu. Sedang si hujan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ini jaringan internetnya sangat bagus. Ini sudah ganti provider ini. Tetap aja bermasalah. Nah, sekarang kita masuk lagi tadi. Jadi sekarang kita ulangi lagi di sini. Jadi ayat 11 kita mulai dari ikhlas. Jadi ikhlas ini berkaitan dengan jiwa. Nah, kita lihat tadi, apakah niat ikhlas itu penting? Jawabannya bukan hanya penting, karena kalau penting saya tidak harus. Ya, penting saya kan tidak harus. Ya. Maka dia penting. Maka ini pun tidak penting, tetapi apa? Mutlak. Kalau mutlak berarti tidak boleh tidak. Satu kemestian, itu namanya mutlak. Jadi niat ikhlas itu adalah mutlak. Kenapa? Ini berkaitan dengan hakikat diri kita, yaitu jiwa. Jiwa yang ikhlas itulah yang benar-benar akan bisa menampilkan gambar Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Seperti mana kita lihat di dalam embun pagi ini,
Begitu beningnya sampai semua yang ada di sekitarnya kelihatan dengan jelas di dalamnya. Terpantul. Padahal ini bukan kaca, ini hanya air. Begitu juga kalau kita tidak lihat gambarnya, kita bisa melihat tembus ke sebelah sana. Kenapa? Karena kebeningannya. Nah, jiwa manusia harus bening seperti itu. Kalau air itu bening, kalau hati namanya ikhlas. Kenapa bening? Karena tidak ada campuran sama sekali. Coba kalau ada kotorannya, tidak bening namanya. Makanya beningnya ini embun pagi, karena itu adalah merupakan hasil kondensasi dari awan-awan di sekitarnya, udara di sekitarnya. Jadi dia benar-benar dari udara, bukan dari air yang mengalir di bumi yang sudah tercemar, yang sudah terkontaminasi. Tapi benar-benar berasal dari udara. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Qul, katakanlah. Ini umirtu. Ini tentunya kata-kata ini kepada Nabi Muhammad kita. Ayat ini karena Al-Quran itu berbicara kepada kita, tentu kepada kita sekarang. Ingat, Al-Quran itu adalah Allah berbicara kepada kita. Kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Allah, itu bedanya. Jadi kalau Al-Quran kita baca, Allah berbicara kepada kita melalui lisan kita. Sebaliknya kalau kita berdoa, kita yang berbicara kepada Allah. Maka Allah berfirman, kul, katakanlah. Jadi awalnya ini adalah kulnya Nabi Muhammad, tapi sekarang siapa saja yang baca Al-Quran? Apa yang harus dikatakan? Katakan ini, sungguhnya aku ini artinya masing-masing kita. Saya, ibu, bapak, jemaah semuanya, ikhwan, akhwat semuanya. Ini sungguhnya aku ini, umirtu, diperintah. Dari kata amar, umirtu, aku ini diperintah. Artinya bahwa kedatangan saya ini diperintahkan oleh Allah. Jadi kedatangan saya ini bukan maunya saya. Saya membawa perintah Tuhan. Apa perintahnya? Umirtu, aku diperintahkan an a'budallaha mukhlisan. Untuk apa? A'budallaha, menyembah Allah. Aku diperintahkan untuk menyembah Allah. Tapi penekanannya apa? Tapi mukhlisan, dalam keadaan mukhlis. Kalau mukhlis ini semua kita bisa, tapi kalau mukhlis itu adalah orang suci. Jadi ini umirtu an a'budallaha mukhlisan. Jadi Bapak sekalian, siapa yang belum bening hatinya semata-mata kepada Allah atau takarrub kepada Allah atau ma'rifat kepada Allah, berarti belum sampai di sini. Dan siapa yang tidak sampai kepada mukhlisan, berarti ibadahnya itu juga belum murni kepada Allah, dan kepada yang lain. Maka ini umirtu an a'budallaha mukhlisan lahuddin. Maka agama itu adalah merupakan peraturan syariat yang Allah berikan kepada kita tentang tata cara beribadah, baik ibadah mahda ataupun ghair mahda, kepadanya, mendekat kepadanya dengan ibadah mahda dan ghair mahda, tapi syaratnya mukhlisan. Syaratnya adalah mukhlisan. Ini juga kita baca dalam surat Al-Bayyinah. Ya, dalam surat Al-Bayyinah begitu. Ya, surat Al-Bayyinah dikatakan bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Dan tiadalah diperintahkan wa ma umiru, tiadalah aku diperintah illa kecuali liya'budullaha mukhlisan, untuk beribadah kepada Allah mukhlisan. Jadi dalam agama ini yang paling utama dan pertama harus kita lakukan adalah memperbaiki hati kita. Karena apa artinya banyak doa, banyak ibadah, banyak amalan, tetapi tidak mukhlis. Ya, setiap amalan yang tidak mukhlis, berarti amalan itu hanya akan sampai kepada yang dituju oleh ibadah kita itu, amalan kita itu. Karena namanya tidak ikhlas, berarti kan ada yang dituju selain Allah. Kalau semuanya karena Allah, maka tentu ikhlas. Apa tandanya kalau ikhlas semata karena Allah? Tidak kecewa jika tidak terwujud, dan tidak bangga jika terwujud. Apa sebabnya? Semata-mata karena Allah, bukan untuk dirinya. Makanya kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, gampang lihat yang punya motif itu. Motif-motif dalam beragama sekalipun, begitu motifnya tercapai di kegiatan, atau begitu motif tidak tercapai. Kenapa? Karena punya motif, punya nawaitu yang lain, punya tujuan-tujuan lain. Wa umirtu, dan aku diperintahkan li'an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama. Jadi harus berlomba-lomba dan harus menjadi orang pertama, menjadi orang yang berserah diri kepada Allah.
Jadi kalau ada ayat mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kepada kebaikan, maka kebaikan yang pertama dan utama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'an akuna awwala, yang pertama al-muslim berserah diri. Dengan demikian jemaah sekalian, berserah diri di sini, adalah datang setelah ini. Ya. Tidak bisa kita mencapai derajat ini kalau tidak mulai dari atas ini. Jadi kita tidak bisa berserah sepenuhnya kepada Allah kalau tidak seikhlas. Tidak bisa kita mencapai derajat keikhlasan kalau tidak dulu tadi dengan kesabaran di ayat 10. Dan tidak bisa kita memiliki kesabaran kalau apa? Tidak ada ilmu tadi. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dan tidak orang berilmu? Dan untuk mendapatkan waktu yang cocok malam tadi. Ya, ana al-laili sajidan wa qa'iman. Bangkit di malam hari dalam keadaan sujud ataupun berdiri ataupun beraktivitas. Jadi jemaah sekalian, kenapa? Karena waktu malam itu memang waktu yang paling enak, yang paling nyaman. Bapak, Ibu sekalian sudah terbiasa bangun malam atau terjaga di malam itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Keindahan yang luar biasa pada malam hari itu. Sampai orang-orang yang tidak merasakannya juga heran juga, kok kenapa ini suka gemar banget misalnya bangun di malam hari. Sementara banyak orang takut begadangkan dengan alasan macam-macam. Ya, dia lupa bahwa sebetulnya yang paling penting dirindukan oleh hati kita adalah Allah SWT. Kita sehat apapun, pada akhirnya kita akan meninggal dunia juga, dan semuanya akan kita tinggalkan, kecuali siapa? Kecuali Allah SWT akan kita datangi di sana. Jadi dua ini, umirtu, ini juga umirtu. Umirtu an a'budallaha mukhlishan, umirtu di muslimin. Jadi diperintah dua, mukhlis baru kemudian berserah. Jadi muslim yang seperti ini paling tinggi, bukan hanya sekedar nama, tapi berserah diri. Ini mirip dengan surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, jangan mati. Usahakan jangan sampai kembali kepada Allah, jangan sampai tercabut nyawanya sementara kalian belum berserah diri. Jadi penting sekali karena ada kata-kata wala tamutunna. Masalah mati kan bukan urusan kita. Lalu kenapa Tuhan mengatakan wala tamutunna, seakan-akan mati itu pilihan? Sebetulnya artinya bahwa sedapat mungkin usahakan semaksimal, usahakan seluruhnya bagaimana caranya untuk sampai derajat berserah diri kepada Allah sebelum mati. Karena kalau sudah meninggal dunia, ya tidak bisa lagi. Dan untuk berserah diri, tahapan-tahapannya tadi, sebelum ini mukhlis. Sebelum mukhlis tadi, sabar. Sebelum sabar tadi apa? Ilmu. Intelektual tadi, ulul albab. Sebelum itu apa? Di atasnya kita lihat. Jadi jemaah sekalian berbahagia, yaitu bangun di malam hari. Jadi inilah urutan-urutannya, dan Al-Quran itu lengkap sekali sebetulnya Bapak Ibu jemaah sekalian. Sekarang ayat berikutnya. Nah, jadi jemaah sekalian, karena orientasi kita apa? Akhirat. Jadi semua yang kita lakukan ini sebetulnya akan kita tuai nanti di sana. Jadi oleh sebab itulah kalau hati kita bening, kita ikhlas, otomatis pasti kita akan temukan nanti di akhirat. Kenapa? Karena kehidupan kita itu adalah bergerak menuju kepada akhirat. Dunia ini sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Setiap kita berjumpa di majelis Zoom ini, majelis taklim kita online malam hari ini, berarti kita mendekati akhirat selama 2 hari. Kita ketemu Senin yang lalu, Senin, Selasa, Rabu, berarti 2 hari. Jadi setiap kita berjumpa di sini, bertambah umur kita 2 hari, berarti kita semakin mendekat kemana? Ke alam barzah, ke kuburan selama 2 hari. Bertemu lagi nanti hari Jumat, kalau umur kita panjang, semakin mendekat lagi. Bertemu hari Sabtu, mendekat lagi. Bertemu Senin lagi, mendekat lagi. Bertemu di awal Ramadan, semakin mendekat lagi. Jemaah sekalian berbahagia, tidak ada jalan untuk mundur. Maka dalam kehidupan kita ini hanya 2 saja amalan. Amal soleh dan amal yang buruk. Dan semuanya nanti di akhirat akan kita pertanggungjawabkan. Qul, katakanlah. Jadi munculan qul, ayat 11. Qul, katakanlah. Inni akhafu in asaitu rabbi. Aku takut untuk durhaka kepada Tuhanku. Inilah ketakutannya orang-orang soleh. Inilah ketakutannya orang-orang suci.
Inilah ketakutannya yang disebut dengan ulul albab. Tawaffana ma'al abrar juga. Ulul albab, al-abrar juga. Itu adalah ketakutannya adalah selalu berkaitan dengan akhirat. Ya, kita lihat doanya itu tawaffana ma'al abrar, itu adalah salah akhirat. Rabbana ma khalaqta hadza batilan wa qina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita wa ma lizalimin min ansar. Seterusnya. Rabbana innana amanna Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum. Rabbana fa amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi selalu takut kepada akhirat. Wa qina adzabannar. Selalu inni asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut durhakai Tuhanku. Karena kalau aku durhaka kepada Tuhanku, akibatnya ujungnya adalah azab yaumin azim, azab di hari yang besar. Ini yang paling ditakuti. Coba kita lihat misalnya Al-Abrar di sini. Kita lihat di surat Al-Insan 26. Ini adalah Al-Abrar. Ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini internetnya lelet sekali ya. Ya, ini terbukanya susah, jadi karena terbuka surat yang lain susah, kita ambil saja surat ini yang gampang. Ini dia. Nah, kita lihat surat 76. Ya. Ayatnya sekitar, ini kita mulai dari, ya. Ini kita mulai dari sini. Ya. Innal abrar, ini ayat 5, innal abrar, jadi al-abrar. Supaya kita tahu urutannya, ini adalah al-abrar. Ya. Baru kemudian muncul di sini. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Kita sudah pernah terangkan. Hanya saja kami memberi makan kepada kalian, kepada siapa? Kepada orang miskin, yatim, dan tawanan perang yang membutuhkan pada saat itu. Untuk apa? Liwajillah. Semata-mata karena berharap kepada kebesaran Allah. Bisa diberikan izin untuk bermujahadah Allah, berhadapan dengan wajah Allah, liwajillah. La nuridu minkum, kami tidak ada keinginan dari kalian. Jazaan, balasan. Kami tidak berharap balasan. Wala syukura, dan tidak juga berharap terima kasih. Inna nakhafu. Jadi kenapa tidak berharap itu? Ini kan artinya orang ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Karena dikatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian, kami tidak pernah berharap ada balasan. Tidak pernah juga bahkan berharap minta terima kasih. Ya, jadi kalian tidak berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Persoalan berterima kasih itu adalah kewajiban kalian kepada sesama. Ya, memberi balasan itu adalah kewajiban kalian, tetapi dari sisi kami yang memberi tidak pernah berharap akan balasan dan bahkan terima kasih. Inna nakhafu. Kenapa bisa mencapai derajat ini? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ikhlas, kita sebut tadi mukhlisina lahudin. Nakhafu, karena kami takut Rabbina, dari Tuhan kami, yauman, pada suatu hari, abusan kamtarira, yaitu pada hari itu semua orang bermuka masam karena mengalami nasib yang sangat pedih, kamtarira, dan penuh dengan kesulitan hidupnya. Nah, sini juga sebelum juga itu mana sampaikan juga sih, yufuna bin nadri, mereka memenuhi nazar. Kenapa? Hari itu kalau anak katakan man kana syarruhu mustatir, dirinya syarruhu mustatir,
Keluar lagi ya. Iya Pak Pusken, dokter keluar lagi, mohon maaf. Ini internetnya benar-benar tidak stabil. Jadi sekalian kita kembali lagi tadi ke buku kita, ke ayat 13 kita. Jadi kul ini akhafu. Ini akhafu. Sama tadi di sini, coba lihat di sini tadi. Di sini juga mengatakan kata ini akhafu. Pertama ini, yufuna bin nadri wa yakhafuna, yakhafu juga. Ini yakhafu. Perhatikan juga sekalian. Ini adalah yakhafu, berarti mereka takut. Yakhafuna. Yufuna bin nadri, mereka menadarnya, wa yakhafuna, dan mereka yauman kana syarra. Begitu juga, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa syukra. Kenapa? Inna nakhafu, sama inna nakhafu. Sungguhnya kami takut. Jadi ketakutannya orang yang beragama itu selalu akhirat, Bapak sekalian. Kalau kita ini kan ketakutan kita masih di dunia. Takut tidak dapat ini, takut tidak dapat ini, takut ini, takut sekali ketakutan kita. Nah, orang-orang yang mencapai derajat ulul abrar tadi, nakhafu min rabbina, kami hanya takut dari Tuhan kami, terutama nanti di akhirat, yauman, pada suatu hari, pada saat itu semua wajah bermuka masam karena saking putus asanya, kamarira, dan penuh dengan kesulitan. Dengan ini, ini nakhafu min asyait rabbi adban azim. Saya takut dalam mendurhakai Tuhanku. Kenapa? Karena pasti akan mendapatkan adzab yaum azim, azab di hari yang penuh dengan penderitaan itu. Azabnya besar. Pada hari yang besar. Kenapa besar? Kalau kenikmatannya juga agung, tapi kalau dapat deritanya juga agung. Kul, katakanlah, Allah a'budu mukhlisan. Allah a'budu mukhlisan. Tadi di atas itu abudunya dulu, baru Allahnya. Ya. Kalau di atas tadi Bapak perhatikan, apa namanya, tulisannya, coba lihat di sini Pak Bus, kalian coba lihat ya. Nah, dari ayat 11-nya lihat Bapak sekalian ini. Ini umirtu an a'budallah. Umirtu an a'budallah. Jadi a'buda ini aslinya abdu, tapi karena ada an jadi an a'buda. Ini adalah objek maf'ul bi Allah. Jadi menyembahnya dulu baru Allahnya, baru mukhlisan. Jadi ingat. Umirtu an a'budallaha. Jadi penekanannya di sini pada apanya? Pada menyembahnya. Karena ini umirtu an a'buda. Menyembah siapa? Allah. Baru mukhlis. Tapi kalau tadi yang di sini, yang pertama adalah apanya? Yang pertama adalah Allahnya. Kita lihat ya. Nah, lihat jemaah sekalian. Nih. Qul Allah a'budu, ini Allahnya duluan. Jadi Allahnya duluan. Baru kemudian a'budunya di belakang nih. Ya. Jadi aslinya fiilnya, kata kerjanya, verbnya adalah ini. Ya, ini adalah a'budu. Saya menyembah siapa? Allah. Jadi maf'ulnya disimpan di depan, di awal. Makanya aplikasinya di fakta karena adalah objek. Qulillaha, bukan qulillahu, qulillaha a'budu. Katakanlah Allah lah yang aku sembah. Jadi aku menyembah, ini adalah kata kerja, sedangkan ini adalah objeknya. Kenapa? Karena yang ditekankan tadi pada ayat 11 di atas adalah pada menyembahnya. Sedangkan kalau yang di sini yang ditekankan adalah pada objek yang disembah. Yang ditekankan pada objek yang disembah itu di atas tadi adalah menyembahnya. Ya. Ini umirtu an a'budallah tadi. A'budallah, a'buda ini an, karena tadi annya an a'budallah mukhlisan. Kalau sekarang Allah a'budu mukhlisan. Allah lah dalam beribadah itu yang aku tuju dalam keadaan mukhlis. Jadi mukhlisnya di sini adalah dan di atas tadi adalah beribadahnya. Jadi artinya dalam beribadah itu harus mukhlis dan tujuan kita juga hanya benar-benar Allah saja. Tidak boleh ada yang lain. Lahu dini, kepanyalah agamaku. Jadi dalam beragama apapun bukan untuk partai, bukan untuk organisasi, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi beragama itu itu agama di pengertian tertentu, maka kemudian dalam agama yang asli
yang kemudian diterima susah. Kenapa? Karena banyak diamak oleh kepentingan. Ya, bagi mereka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi keluar lagi ya. Ini internetnya benar-benar tidak stabil. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah, mendua jiwanya, pasti rugi di dunia, rugi di akhirat. Kenapa rugi di dunia? Karena tadi orang yang punya tujuan-tujuan lain selain Allah pasti gampang mengalami goncangan jiwa. Kenapa? Karena tadi punya tujuan selain Allah. Kalau tujuannya tercapai, dia bangga. Selesai beramal. Kenapa sudah tercapai tujuannya? Sebaliknya, kalau dia tercapai tujuannya, berputus asa. Berhenti juga karena dia tidak tercapai. Jadi kesimpulannya, orang beramal itu bukan karena ikhlas, pasti akan bisa melahirkan goncangan jiwa. Depresi, apalagi opresi, macam-macam penyakit-penyakit yang terkait dengan jiwa, stres. Jadi orang yang beribadah tidak mukhlisan lahudin, tidak beragama, tidak ikhlas dalam beragama untuk Allah saja, maka rugilah di dunia dan juga rugi di akhirat. Seperti jatuh. Itu tadinya tinggal di pohon, tetapi kemudian terlepas dari pohon jatuh. Fa'budu, maka kalau tidak menyembah Allah, tidak menjadikan Allah sebagai tujuan, maka apa kata Allah di sini? Fa'budu ma syi'tum min dunih. Ya. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Ya. Kalau kata kata Nabi kita mengatakan bahwa kalau kalian sudah tidak takut kepada Allah, ya sudahlah, berbuatlah seenak kalian. Ya. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Maka sembahlah Allah, sembahlah selain Allah maksudnya. Sembahlah apa saja, kagumilah apa saja, jadikanlah tujuan apa saja. Kalau tidak ikhlas lagi karena Allah, jadikan tujuan yang lain-lain itu sesuai dengan keinginan kalian. Ya, ini kan sudah bahasanya Tuhan, ya silakan melakukan apa yang kalian inginkan, dan itu urusan kalian sendiri. Tuhan di situ tidak akan ikut lagi mencampur urusan mereka. Artinya Tuhan membiarkan mereka mengurusi urusannya. Tuhan tidak itunya. Allah katakan fa'budu, sembahlah Allah sesuka kalian. Carilah objek-objek selain daripada Allah. Objek itu objek material. Bahkan termasuk hawa nafsunya, sembahlah hawa nafsunya. Ya, fa'budu ma syi'tum min duni. Qul, katakanlah Muhammad, innal khasirina alladzina khasiru, hakikat kerugian. Diartikan hakikat kerugian al-khasirun. Kenapa? Karena dalam istilah kita, dalam terminologi kita hari-hari, rugi itu adalah ketika berdagang baru tidak untung, kan begitu Pak Bos sekalian. Berdagang tapi tidak ada labanya, tidak ada untungnya, tidak ada profitnya. Maka disebut rugi, sudah mengeluarkan modal, keluarkan tenaga, tapi tidak dapat keuntungan, tidak dapat laba, tidak dapat profit, namanya rugi. Ya, sudah menggunakan tenaga lahir, tenaga batin, tapi ternyata tidak dapat keuntungan, tidak mencapai, itu yang namanya rugi dalam bahasa sehari-hari kita. Allah mengatakan hakikat kerugian itu bukan itu. Hakikat kerugian itu adalah innal khasirina, orang-orang yang memiliki kerugian hakikatnya, alladzina khasiru, yaitu orang-orang yang khasiru anfusahum wa ahlihim. Yang disebut dengan rugi beneran itu, rugi hakikat adalah orang-orang yang merugikan nafsnya sendiri, diri sendiri. Kenapa merugikan dirinya sendiri? Karena nafsnya tidak pernah dipenuhi kebutuhannya, yaitu kerinduannya kepada Rabb-nya, kerinduannya kepada Khalik-nya, kerinduannya kepada Al-Bari, yang menciptakannya di awal. Jadi inilah yang disebut dengan kerugian sungguhnya, alladzina khasiru anfusahum, merugikan dirinya, wa ahlihim, dan keluarganya. Jadi artinya orang ini tidak pernah melihat ke dalam dirinya. Makanya kita sering mengangkat ayat yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian kenapa tidak pernah memperhatikannya. Ingat kata-kata fi anfusikum, sama tulisannya. Wa fi anfusikum,
di dalam diri kalian, kenapa tidak perhatikan? Kenapa? Karena itu tidak diperhatikan, tidak disalurkan kerinduannya kepada Rabb-nya, maka dia adalah alladzina khasiru. Dia adalah rugi. Setelah itu ahlihim dan keluarganya, kata keluarganya. Jadi dirinya dan keluarganya. Bapak Ibu jemaah sekalian, marilah kita merenung. Ulangi lagi, kita merenungkan ayat ini baik-baik. Namanya tadabbur. Ini ayat kita semuanya berusaha mengamalkannya. Kita semuanya, terutama orang Islam. Ya, orang yang Islam kan mengimani Al-Quran. Tetapi tentu pengamalan kita berbeda-beda. Ada yang bahkan tidak pernah merenungkan ayat ini. Kenapa? Yang bacanya sepintas saja, nggak pernah menghayati kalau ada ayat seperti ini. Jadi baca sambil lalu saja. Ada yang baca sambil memperhatikan, tapi tidak merenungkan. Ada yang perhatikan, membaca, perhatikan, dan merenungkan, tetapi tidak sampai pada tingkat mengamalkan. Kesimpulannya, kita manusia ini adalah bertingkat-tingkat. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, siapakah kira-kira yang paling tinggi tingkatannya di antara kita manusia di dalam mengamalkan ayat ini, dalam menghindari kerugian ini, menghindari merugikan dirinya dan merugikan keluarganya? Jawabannya tentu dalam manusia terbaik yang menerima Al-Quran, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi lagi Bapak sekalian, pasti yang paling pertama menerima ayat ini adalah Nabi sendiri, karena Nabi lah yang dituju oleh wahyu. Wahyu turun, tersimpan rapi, kuat, mencengkram, menjadi sifat, mewarnai jiwa Nabi Muhammad kita. Maka dia juga yang pertama mengamalkannya kepada dirinya dan kepada keluarganya. Maka adakah keluarga yang terbaik ketimbang keluarga Nabi Muhammad? Sebagaimana adakah diri terbaik ketimbang diri Muhammad? Seperti yang pembahasan kita tadi malam di tausiah tahlilan, bahwa bagi orang mukmin Nabi itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Kenapa? Karena diri Nabi itu adalah paling sempurna, tidak mungkin begitu dirinya, begitu keluarganya. Jadi kalau kita ingin mencari patokan diri, ya Muhammad lah. Dia adalah merupakan insan kamil. Kalau kita cari keluarga terbaik, ya keluarga Muhammad lah. Tetapi Bapak jemaah sekalian sebagai tiba-tiba sekarang ada faham, orang takut kepada keluarga Muhammad. Begitu menyebut keluarga Muhammad, dianggap aliran sesat. Padahal berkali-kali dalam Al-Quran, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim. Katakanlah innal khasirina, orang-orang yang menyandang gelar hakikat kerugian, ruginya dunia, ruginya akhirat, adalah mereka yang merugikan dirinya sendiri. Yang paling pertama menghindari tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama dengan di dalam surat At-Tahrim mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum nar. Ini sama dengan ini. Coba kita lihat. Ya. Kita lihat surat Tahrim, ya, surat 66 lewat ya. Ini Tahrim ya. Nah, kita lihat di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, Bapak bisa lihat ini. Ini bisa, kalau ini bisa digedein, Nah. Ini bisa digedein seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ku peliharalah anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu. Nah, narok dari azab api neraka. Jadi pasti yang paling pertama mengamalkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling pertama menerima wahyu ini, yang memahaminya adalah Rasul juga. Setelah Rasul mengamalkannya baru disampaikan kepada kita. Maka sebaik-baik nafs adalah nafs Nabi Muhammad. Dia adalah insan kamil. Di sisi Allah disebut dengan Ahmad, di sisi manusia disebut dengan Muhammad. Begitu ya dengan keluarga terbaik adalah keluarga Nabi. Makanya setiap kita baca salawat selalu menyebutkan Muhammad dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu menyertakan. Biasa ditambah, ada sebagian menambahnya kama shallaita ala Ibrahim nafsunya juga. Wala ali keluarga Ibrahim. Jadi selalu nabinya dan keluarganya. Ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Ku anfusakum alaikum nar. Bisa dipastikan bahwa usaha maksimal Nabi adalah pada dirinya sendiri dan juga keluarganya. Karena tidak mungkin Nabi meninggalkan ayat ini. Ku anfusakum alaikum nar. Di sini dikatakan tadi bahwa hakikat asli-aslinya kerugian adalah alladzina khairu anfusahum wa ahlihim. Nah, sebagai itu sebabnya
ketika ada semacam gejala yang muncul bahwa agama nanti seakan-akan bebas dimiliki, diteruskan oleh manusia-manusia biasa seperti kita ini, lalu kemudian Nabi persiapkan siapa? Keluarganya. Setelah kemudian berkali-kali dalam Al-Quran mengatakan, saya terbuka kepada kalian. Tapi pada akhirnya dia menyebut bahwa Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya agama setelah Nabi pergi bisa bermasalah. Oleh sebab itulah dikatakan keluarga Nabi. Ya, dikatakan dalam Al-Quran, nama yuridullah yudhibakum rijsa, ini ahlul bait. Jadi kata ini yuridullah, innama yuridullah yudhibakum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi yang dijamin di situ disucikan adalah keluarga Nabi. Jadi sudah dengan ahlul bait Nabi itu disebutkan dalam Al-Quran, dan tentang keluarga ini selalu disebutkan di sini. Ya, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum ahlihim yaumil qiyamah, dari kiamat. Jadi yang paling selamat di akhirat juga Nabi dan keluarganya. Karena yang paling celaka kita yang tidak peduli dengan diri kita dan keluarga kita. Yang paling selamat tentu manusia dan keluarga terbaik, yaitu diri Nabi dan keluarga Nabi. Yaumati ala bila calah. Dzalika huwal khusranul mubin. Diulangi lagi. Jadi di sini sudah ada kata-kata al-khasirin. Di sini juga ada kata-kata khasiru, kata kerjanya. Sekarang diulangi lagi di al-khusran. Ya. Al-mubin, nyata. Itulah benar-benar kerugian yang nyata. Allah ketahuilah, camkanlah dzalika, yang demikian itu, yaitu tidak mempedulikan dirinya dan keluarganya, adalah al-khusranul mubin, adalah kerugian yang nyata. Al-khusranul mubin, kerugian yang nyata. Meski sebagai sebaliknya, bagi mereka yang bagi mereka yang artinya mereka yang tidak ulul albab tadi, mereka yang tidak yang tidak mukhlisin tadi, yang tidak ada ilmunya tadi, dan sebagainya tadi yang kita sebutkan sebelumnya. Nanti di akhirat mendapatkan apa, jemaah sekalian? Nah, sebelum kita bicara akhirat, bagi mereka yang celaka, Bapak Ibu sekalian pasti mengenal tempat ini. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian, kenapa ini matangnya rata? Ya, kenapa kira-kira matangnya ini ayam rata, ayam panggang? Ya, coba lihat warnanya, rata, nggak ada yang gosong sebelah. Ya, misalnya kan kalau di dapur biasa dibakar kan ada gosong sebelah, gosong di sini, mentah di sini, gosong di sini, mentah di sini. Tapi coba lihat warnanya itu sama. Apa bisa begini? Banyak karena panas itu merata. Panas itu merata di mana-mana. Arah panas itu ada dari belakang, ada dari atas, bahkan mungkin ada dari bawah sini, ada dari kanan sini, ada dari kiri sini. Panas itu merata. Karena panasnya merata, maka kemudian ayam panggang ini pun juga merata matangnya, merata dagingnya matang. Ya, cuma sekali serbahagia, persoalan seperti ini ditemukan manusia nanti belakangan. Tapi Al-Quran bicara seperti ini. Lahum min fawqihim. Mereka yang tadi merugikan dirinya, termasuk merugikan keluarganya, mereka itu di akhirat min fawqihim. Di atas mereka. Fawq itu di atas. Fawq dari kata fawqah. Min fawqihim. Di atas mereka apa? Yang namanya naungan kan harusnya adem ya. Tetapi naungannya apa? Minanar, dari neraka. Api. Ya, bayangkan naungan, tetapi dari api. Ya namanya naungan itu kan harusnya adem ya, sejuk, cool. Tetapi ini adalah zulalun minan nar. Naungannya justru dari api. Ya, Bapak bisa bayangkan kalau kita bernaung, ternyata di atas yang kita tempati bernaung itu adalah api. Begitu ya, wa min tahti, dan di bawah mereka. Di bawah mereka juga adalah zulalun juga. Dari mana? Dari neraka juga maksudnya. Di fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulalun juga minan nar. Jadi minan nar dipakai untuk ini dan untuk ini. Jadi min fawqihim zulalun wa min tahtihim zulalun, dari mana? Minan nar. Ya. Pertanyaannya Pak Ustaz, kenapa menggunakan kata naungan? Karena Bapak Ibu sekalian,
naluri bukan hanya manusia tapi juga hewan-hewan. Naluri manusia dan hewan-hewan itu apabila panas ya, seperti api itu kan panas. Dan ingat kalau siang hari panas itu api juga, karena bola matahari itu adalah bola api raksasa yang saking besarnya bola api itu sampai terasa sampai di sini. Jadi ingat, panas matahari itu adalah panas api juga. Api mana? Api dari matahari. Nah, sekarang naluri manusia dan hewan-hewan apabila kepanasan, apa yang dilakukannya? Mencari tempat berlindung. Itu naluri ya. Itu adalah alamiah, nature, natural. Jadi sifat nature-nya, sifat nalurinya manusia, apabila merasakan panas, maka akan mencari tempat berlindung supaya sejuk. Jadi artinya tidak ada orang yang tidak berlindung. Kenapa? Semuanya takut kepada panas. Nah, tetapi jemaah sekalian, di dalam surat An-Nur pernah kita bahas bahwa ada dua tempat berlindung. Ada yang berlindung pada pohon yang buruk dan ada pohon yang suci. Nah, pohon. Berarti artinya apa? Berlindung itu artinya apa, Pak Ustaz? Berwilayah kan? Coba lihat kalau kita gambarkan di sini berlindung. Ini adalah, ini katakanlah ini adalah pohon. Ya. Ini adalah daun-daunnya. Ya. Sekarang ada pohonnya ke bawah sini. Nah, kita berlindung kemana kan? Kita berlindung ke sini. Ya. Kenapa kita masuk berlindung ke sini? Karena harapannya kan adem. Ya. Jadi setiap kita berlindung pasti, dan sebaik-baik tempat berlindung itu pohon, karena pohon itu kalau kita berlindung dia sejuk. Kenapa? Karena hijaunya. Begitu kena matahari juga terjadi fotosintesis, oksigennya kita rasakan. Jadi pasti kita mencari tempat bernaung. Nah, itu bahasa ruhani namanya berwilayah. Jadi ketika tadi orang ini ada di luar jalan, ini kan tadi orang di luar jalan nih, merasakan panas, dia masuk ke sini. Ini juga di sini panas, dia masuk ke sini. Itu naluria, itu natural, itu nature. Namanya berwilayah kemana? Ke pohon. Nah, jemaah sekalian, dalam kehidupan ini wilayah rohani kita ada dua macam. Ya, di dua pohon juga. Kita bisa lihat lagi dalam surat An-Nur ya, surat Ibrahim, surat 14 kita lihat. Surat Ibrahim. Nah, kita lihat. Allah firman, alam tara kaifa, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana daraballah, Allah membuat masalah perumpamaan saja. Perumpamaan kalimatan thayyibatan. Jadi orang, person, figur yang dirinya adalah merupakan personifikasi, representasi daripada kalimat thayyibah. Dirinya adalah kalimat, ingat kita pernah sampaikan dulu, kalimat itu orang. Dan dia thayyibah artinya baik, suci. Jadi perumpamaan manusia suci, kita artikan begitu. Perumpamaan yang Allah berikan untuk memahami manusia suci adalah kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon yang suci juga. Kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon yang suci. Asluha, akarnya, sabitun, kuat, kokoh dalam. Kenapa? Karena dia disertai dengan ilmu, disertai dengan pemahaman, hikmah, dan sebagainya. Jadi asluha sabitun, mengakar. Wa far'uha, dan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya rindang fis sama, ke langit, sehingga orang bisa bernaung di bawahnya. Tu'ti ukulaha kulla yaumin. Dan pohon seperti itu bukan hanya satu, tetapi setiap musim akan muncul pohon baru. Maksudnya kalau pohon itu akan tumbang, maka muncul pohon berikutnya. Tu'ti ukulaha kulla hinin. Selalu ada penggantinya. Buahnya itu artinya bergenerasinya. Setiap masa, setiap umat. Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Tuhannya. Tapi ditutup dengan wayadribullah. Ini Allah bikin perumpamaan amsal linnasi kepada manusia. Harus dipikirkan la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran dari sini. Bahwa ini adalah kalimat. Ingat, yang namanya kalimat itu adalah manusia sebetulnya. Jadi ketika dikatakan bahwa ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Berapa kalimat? Begitu juga Nabi Adam sebelum diampuni dosanya, dia menerima dulu kalimatin. Ya. Fataba alaihi, baru kemudian Allah menerima taubatnya. Jadi cuma sekalian, kalimat itu apa tadi? Ingat tadi di atas kalimat adalah kalimat. Sebaliknya,
Wa masalun kalimatin thayyibatin. Jadi ada juga kalimat khabisatin. Jadi ada kalimatin thayyibatin, ada kalimatin khabisatin. Perumpamaan kalimatin khabisatin adalah kasyajaratin khabisah. Buruk juga khabisah, buruk. Ya. Bernaungnya di mana? Ada bernaung di pohon buruk seperti ini. Nah, itulah tadi. Di akhir menjadi api neraka. Kenapa? Itu malah tidak ada sekali akarnya, tidak kokoh. Nah, ini dia lah pohon. Nah, jadi dia adalah pohon Nah. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, keluar Ustaz. Belajar sabar ya Bu Dokter. Iya. Jaringannya jelek. Bapak sekalian, mohon maaf lagi, keluar lagi ya. Nah, jadi kita teruskan tadi di sini. Jadi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Jadi ibaratkan seperti pohon juga. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang bersamanya asyidda walal kufar, bersikap tegas, berwibawa terhadap orang-orang yang menolak kebenaran, tetapi pada saat yang sama ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujadan. Kau menyaksikan mereka ruku dan sujud. Ya betaguna fadla minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan ridhonya. Simahum fi wujuhihim. Simahum fi wujuhihim. Kamu lihat tanda-tanda di wajahnya. Min asaris sujud. Ada bekas sujud. Sujud apa maksudnya di sini? Sujud kepada manusia suci. Ingat, bekas sujud kepada manusia suci itu berwilayah. Zalika masaluhum fit Taurat, itu perumpamannya disebutkan dalam Taurat. Wa masalum fil Injil, dalam Taurat, dalam Injil juga. Bagaimana perumpamannya lagi dalam Taurat dan Injil? Kazar'in, seperti sebuah pohon. Kazar'in, sebuah tanaman. Akhraja syat'ah, yang tunas-tunasnya keluar. Mengeluarkan tunas-tunasnya. Fa'azarahu, kemudian menguat, semakin lama semakin kuat. Fastaglada, dan semakin membesar. Jadi Nabi dulu itu seperti itu. Fastawa ala suqihi, lalu kemudian dia berdiri tegak. Fastawa itu sempurna, berdiri sempurna, tegak. Istawa itu sempurna. Ala suqihi, di atas batangnya sendiri, bukan menggunakan batang orang lain. Tidak seperti benalu, menggunakan batang orang lain. Fastawa ala suqihi, yu'jibuz zurra'a, sehingga kemudian membuat heran, membuat takjub orang-orang ikut menanamnya atau para petani. Liyagiza bihimul kufar, dengan cara seperti itu semakin membuat gusar hatinya orang-orang yang menentang kebenaran. Jadi artinya apa? Di sini kita lihat ini adalah perumpamaan bahwa mereka adalah seperti pohon, kazar'in akhraja syat'ah. Baru kemudian wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal saleh minhum maghfiratan wa ajran azima. Jadi orang beriman itu apa? Orang beriman itu adalah berwilayah, bernaung di bawah pohon yang thayyibah tadi. Kalimatin kasyajaratin thayyibatin. Kalimatin thayyibatin
kasyajaratin thayyibatin tadi. Nah, jadi sudah jelas Bapak sekalian. Jadi di sini di akhirat ada orang bernaung di dunia bernaungnya di bawah pohon yang buruk tadi. Ya. Kasyaratin khabisatin. Syajaratin khabisatin. Maka khabisanya di akhirat berubah menjadi annar. Berubah menjadi minan nar. Zulalun minan nari, dan juga zulalun min tahtim zulalun juga. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Allah menceritakan ini agar kita mempunyai kesan takut. Yukhawifu. Kata yukhawif itu membuat kita takut. Supaya hati kita itu lari daripada keadaan seperti itu. Karena naluri, lagi-lagi naluri, naturalitas, sifat naturnya kita manusia, apabila kita takut pasti menghindarkan, begitu Pak Bu sekalian. Setiap kita takut pasti menghindar. Misalnya takut miskin, pasti berusaha menghindari kemiskinan. Takut bodoh, pasti menghindari kebodohan. Takut anjing, pasti menghindari anjing. Takut harimau, pasti lari dari harimau, menjauh daripada harimau. Nah, Allah membuat takut kita di sini supaya menjauhkan diri kita dari min fauqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulalum juga minan nar. Terutama hamba-hambanya. Jadi yang disebut hamba-hamba itu adalah takut sekali kepada akhirat. Ya ibadi, baru kemudian ditutup dengan kata-kata yang sangat indah, penuh dengan welas asih, ya ibadi wahai hamba-hambaku. Jadi ada ya yang tidak ditulis di sini, ya mutakalim. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Fattaquni maksudnya di sini. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kepadaku. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Yaitu berwilayah kepada orang yang Allah tunjuk untuk kita semuanya. Mengikuti taat kepada orang yang kita tunjuk kepada kita semuanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, orang yang hatinya bening seperti ini. Hati kita ini gambaran hati Pak Bu sekalian ya. Hati yang bening itu ini adalah berbentuk mahkota. Kita sebut ini saja sebagai mahligai, arash, singgasana. Ya, ini adalah singgasana karena mahkota itu kan simbol raja. Raja itu kan duduknya di atas singgasana, mahligai, arash. Nah, ini adalah arash. Ya, tempatnya mahkota. Dan ternyata kalau kita lihat isinya, ternyata siapa ini? Allah. Jadi jiwa yang tenang adalah jiwa yang bisa memancarkan kebeningannya, memancarkan apa? Ternyata wajah Allah di sana. Dan jiwa yang seperti inilah di mana Allah menduduki mahligainya pada diri kita. Ini adalah mahligai, ini adalah arash, ini adalah singgasana yang Allah hanya akan mendudukinya apabila hati kita bening. Kalau hati kita tidak bening, tidak mukhlis, ya Allah tidak akan datang. Kenapa? Karena kotor. Ya, mungkin Allah ada di dalam sini tapi tidak kelihatan, tidak pernah kita sadari dan artinya kita melupakannya. Walladzina istanabu tagut. Jadi yang benih hatinya itu apa? Meninggalkan, menjauh. Istanabu at-tagut. Tagut. Apa itu tagut? Segala berbagai macam hal-hal yang muncul dari dalam jiwa kita selain daripada Allah. Merasa lebih, merasa ini, merasa itu, sehingga kemudian tidak menghormati lagi yang disebut dengan strata spiritual, tidak menghormati lagi namanya mata rantai otoritas seperti itu. Ya. Kan penentang Nabi itu kan adalah orang yang tidak memegang mata rantai otoritas namanya. Ya. Lupa bahwa Muhammad itu bukan hanya sekedar manusia, tetapi dia adalah Rasul Allah yang membawa tali otoritas dari Tuhan untuk kita semuanya. Sedangkan Abu Lahab melihat Nabi murni hanya sebagai keponakan saja. Nah, karena dia merasa itu adalah keponakannya, ya tidak ada kewajiban bagi dia mengikutinya. Masa paman taat kepada ponakannya, bagi dia itu tidak boleh. Lupa bahwa fungsi Muhammad di situ bukan sebagai ponakan, tetapi sebagai pembawa estafeta otoritas dari langit yang dibawa sejak dari Nabi Adam sampai sekarang. Nah, jemaah sekalian berbahagia, disinilah banyak orang gagal menjaga mata rantai otoritas itu dengan apa? Dengan tidak taat, dengan tidak taat kepada pemilik otoritas itu. Walladzina istanabu tagut, dan orang-orang yang menjauhi tagut, maksudnya menjauhi egonya, kepentingan pribadinya, ayyabuduha dalam menyembah Allah. Jadi kalau menyembah Allah harus menjauh tagut. Wa anabu, baru kemudian hanya ikut anabu, mengikuti orang yang kembali ila Allah, kepada Allah. Apa kata Allah? Lahumul busyra, bagi mereka pantas mendapatkan kabar gembira. Fabashshir ibadi, wahai Muhammad, gembirakanlah, berikanlah kabar gembira ibadi kepada hamba-hamba.
Ini mirip dengan surat surat Al-Baqarah setelah ayat kursi. La ikra fiddin qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy famay yakfur bit-taghut. Itu taghut ya. Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Nah, jemaah sekalian sebagai orang yang berhasil tadi jiwanya seperti itu, menghilangkan taghut, membeningkan, maka nanti mencapai derajat ihsan. Jadi bukan lagi sekedar benar, tetapi ihsan. Muhsin, ahsanu. Tadi kita sudah lihat di ayat 10 sebelumnya tentang kata ahsanu. Di dunia hasanah tadi. Nah, ihsan ini menjadi istilah dalam agama. Dalam biasa kita diterangkan bahwa dalam agama ini ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Ihsan itu kata hadis Nabi adalah anta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi yang disebut ihsan itu kata hadis itu yaitu menyembah Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihatnya, sementara kalau kamu tidak melihatnya, yakinlah dia pasti melihatnya. Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihatnya, yakinlah dia pasti melihatmu. Ihsan. Jadi artinya apa? Sudah menyatukan di sana. Ya, bukan lagi sekedar abid, tapi ihsan. Siapakah itu ihsan tadi di sini? Kita lihat. Alladzina yastami'unal qaul. Ciri-cirinya orang ihsan itu adalah alladzina yastami'unal qaulah. Mendengarkan al-qaul ini, mendengarkan al-qaul. Qaul itu perkataan. Jadi syarat pertama menjadi ihsan dan ulul albab dan nanti mendapatkan hidayah dari Allah adalah mau mendengar. Mau mendengar. Kalau mendengar saja susah. Bayangkan juga sekalian, harusnya kan kita baca Al-Quran setiap saat. Kita di sini tadabburnya cuma 3 kali sepekan. Kalau mau mengorbankan sedikit waktu untuk mendengarkan susah, bagaimana kita bisa mencapai derajat ini? Sedangkan ini mengatakan bahwa tanda-tanda ulul albab, tanda-tanda hadahumullah, orang yang Allah beri hidayah, petunjuk, adalah alladzina yastami'unal qaula, yaitu orang-orang yang mau mendengar. Yastami'una ini fi'il mudhari, artinya sedang dan akan terus. Sedang dan akan terus. Jadi yastami'unal qaula, sekarang mendengar dan akan terus berusaha untuk mendengarkan perkataan, menyimak. Yastami dari kata simak itu sama. Yastami'unal qaula, mau mendengarkan perkataan, mendengarkan nasihat, mendengarkan qaul yang paling baik apa? Ahsanul hadis adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik qaul adalah Al-Qur'an. Setelah mengikuti semuanya itu fayattabi'una ahsana, mengikuti ahsana. Apa itu ahsana di sini? Apakah ahsana artinya terbaik seperti di sini? Bukan hanya terbaik. Kalau di sini kan paling baik secara bahasa biasa paling baik. Tapi ingat kata-kata ahsana ini sama di ayat 10 di atas, kata hasanah juga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita percaya surah Al-Quran, surat An-Najm, ayat 3 dan seterusnya, yang mengatakan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Nabi tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya, dan kita tahu bahwa cucu-cucunya Nabi itu lahir di Madinah. Ya, Madinah artinya ketika Nabi itu sudah sangat mapan di dalam menjalankan tugas kenabiannya, karena ini sudah periode Madaniyah Madinah. Di Madinah itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Zahra yang merupakan putri daripada ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian lahirlah cucu pertamanya dikasih nama Hasan, lahir cucu keduanya nama Husain. Nah, nanti akan hamil lagi Fatimah walaupun nanti tidak melahirkan karena keguguran, yaitu dikasih nama Muhsin. Sama-sama kata asal katanya. Nah, kalau kita percaya bahwa Nabi tidak mungkin beri nama, berbuat, berkata berdasarkan hawa nafsunya, berarti ketika Nabi memberikan nama cucunya pasti bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan hakikat bahwa cucunya itu adalah ahsanah. Husain itu sama saja Pak Ustaz, dalam bahasa Arab Husain dan Hasan sama. Jadi kalau Hasan itu Hasan, kalau Husain Hasan kecil. Tasghir dalam kaidah bahasa Arab seperti Abd, Ubaid, Abdullah menjadi Ubaidullah, itu Ubaid.
Hasan, Husain gitu, Husain. Itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi adiknya Hasan namanya Husain. Jadi sebetulnya Hasan juga, tetapi lebih kecil namanya Husain. Abad juga, Abdullah juga, tetapi karena lebih kecil adik disebut dengan Ubaidullah. Nah, seperti itu. Jadi Allah mengatakan alladzina yastami'una al-qaul, orang-orang mengikuti al-qaul perkataan, fayattabi'una, mengikuti apa ahsana. Dia kenapa tidak menggunakan kata-kata asdaqah? Ya, kan harusnya asdaqah paling benar. Kenapa menggunakan kata ahsana? Jadi bisa diartikan mendengarkan apa saja, tetapi ujung-ujungnya dia hanya mengikuti jejak-jejak Hasan, ahsana. Ya, karena Hasan itulah yang diberikan nama kepada cucunya Nabi, paling ahsan. Ini ahsan ini sebetulnya paling. Jadi ahsan. Jadi kalau kita lihat Hasan bertingkat-tingkat. Yang paling ahsan tadi adalah tentu cucunya Nabi. Kenapa? Diberikan nama berdasarkan hakikatnya. Apa kata Allah? Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka yang seperti inilah yang disebut dengan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, kata ulaika ini kata tunjuk. Mereka itulah. Ya, mereka itulah siapa? Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mendengarkan informasi di apa saja, tetapi mengambil yang ahsana. Sejalan dengan Hasan tadi. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka ini adalah ulul albab. Ini ulul albab. Jemaah sekalian berbahagia di akhirat nantinya, Nabi hanya bisa menyelamatkan kita kalau itu sejalan dengan Allah juga. Jadi lagi-lagi Rasulullah tidak mungkin berjalan di luar kehendak Allah. Afaman haqqa alaihi kalimatuhu kalimatul adzab. Afaman, apakah Muhammad kamu ingin menyelamatkan man, orang haqqa alaihi, yang telah tetap pasti baginya kalimatul adzab. Ingat tadi kalau kita sebut kalimatul adzab bisa bermakna orang juga. Artinya apa kalimatul azab? Orang yang membawa orang kepada azab. Kalimatul azab itu disandarkan kepada azab. Kalau dia orang adalah orang ahli azab, ahli nar. Jadi kalimatul azab adalah ahli nar, tapi dia kalimat juga orang juga, dia pohon juga. Tadi. Ya daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin, dan seterusnya begitu juga. Allah juga bikin perumpamaan kalimatan khabisatin. Ya. Kasajaratin habisatin. Jadi ada kalimat seperti itu. Afa anta tunqidhu man finar. Apakah engkau Muhammad ingin menyelamatkan orang yang sudah ada di dalam neraka? Maksudnya tidak mungkin. Ini kan pertanyaan retorik. Tidak mungkin Nabi ingin menyelamatkan orang ahli neraka ketika Allah SWT telah memutuskan orang itu neraka. Kenapa? Karena perbuatan Nabi sejalan dengan keputusan Tuhan. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu tidak membawa pribadinya, tidak membawa nafsunya, tidak membawa suku bangsanya, tidak membawa posisi gendernya, tetapi membawa fungsi kerasulannya, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi mereka-mereka yang bertakwa, beriman, Bapak Ibu sekalian, ini lihat gambar kita lagi, yaitu mendapatkan nanti guraf. Guraf itu artinya kamar-kamar, ruangan-ruangan yang indah. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada surga-surga. Dapatkan ruang tidur di sana, dia berada di dalam taman yang indah, di sampingnya ada ada sungai-sungai yang mengalir seperti itu, ya. Lakin akan tetapi alladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang takwa kepada Tuhannya. Alladzina taqaw rabbahum, orang-orang bertakwa kepada Tuhannya. Jadi lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang bertakwa kepada Tuhannya. Lahum gurafun, bagi mereka lahum gurafun. Mereka mendapatkan, guraf itu sebetulnya bentuk Jawa dari gurfah. Gurfah itu kamar, ya. Kamar-kamar. Gurafun min fauqiha, di atasnya. Gurafun, maksudnya itu gurafun min fauqiha berarti bertingkat-tingkat kan di atasnya. Jadi artinya kamarnya itu banyak, ya. Kemudian gurafun mabniyatun. Kamar-kamar itu adalah berbentuk bangunan yang indah, ya. Gurafun mabniyatun, berbentuk bangunan. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar,
wa'dallah itulah janji Allah. Jadi wa'dallah inilah janji Allah SWT. Wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya masuk di dalam kategori ayat 20 ini. Mungkin kita mengatakan amin, tetapi kita berharap bukan hanya sekedar ucapan amin, tapi harus ada upaya tadi. Mulai tadi dari atas, rajin bangun malam, sujada wa qiyamah, kemudian apa yang dilakukan bangun malam, la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, berilmu. Karena orang berilmu itu disebut dengan ulul albab, kan begitu. Orang berilmu dan ulul albab itu akan bisa mencapai derajat mukhlis maksud saya. Kenapa? Karena dia ma'rifat kepada Tuhan, dia tahu Tuhan yang disembah, sehingga dengan gampang meninggalkan yang lain, karena mukhlis apabila meninggalkan yang lain. Dan kalau sudah mencapai derajat itu, hidup ini panjang, maka dia hakikatnya adalah sabar. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita tentu berdoa selalu, Bapak Ibu sekalian, agar kita tersifati oleh ayat-ayat seperti ini. Karena kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang masih dikuasai oleh keegoan kita, anania kita, kepentingan jangka pendek kita. Semoga Allah SWT menyaksikan kelemahan kita dan kita mengadukan kelemahan kita kepada Allah supaya Allah SWT memberikan kekuatan iman dan Islam di balik kelemahan kita ini. Terima kasih banyak, yang bertanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Untuk saat pertanyaan Ustadz di kolom chat, silahkan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya langsung kepada Ustadz. Oh, Mbak Sinta mau nanya, silahkan Mbak Sinta. Salam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ayat ke-20 tadi yang gurofun itu di atasnya lagi ada gurofun. Apakah artinya itu sudah tentang level-level di surga ya Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi saya kira jawabannya benar. Jadi ini menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Makanya tidak bisa kita bayangkan surga itu cuma satu tempat saja. Kenapa? Karena Allah justru tidak adil kalau di dunia ini manusia bertingkat-tingkat, sementara surganya tidak bertingkat-tingkat. Kalau surga tidak bertingkat-tingkat, sementara manusia bertingkat-tingkat derajatnya, berarti Tuhan tidak adil. Karena manusia yang derajatnya di bawah ditempatkan sama dengan manusia yang derajatnya di atasnya. Nah, kalau begitu pertanyaan, untuk apa orang bekerja keras di dunia? Untuk apa tadi orang yang bangun malam, lalu kemudian sujada wa qiyamah? Untuk apa orang berpayah-payah belajar, mendekatkan diri kepada Allah, dengan menyiksa tanda petik dirinya, mengurangi tingkat kesenangan hidupnya. Ya, oleh sebab itulah yang dikatakan Sinta benar, yaitu ini menjelaskan bahwa tempat itu bertingkat-tingkat. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, makanya biasa kita gambarkan seperti ini, Bapak sekalian. Jadi surga itu adalah bertingkat-tingkat seperti ini. Ya. Surga bahkan neraka juga bertingkat-tingkat seperti ini. Ya. Nanti sambungannya ke bawah sini adalah neraka. Ya. Neraka kita tulis merah di sini ya. Neraka. Nah, jadi neraka juga bertingkat-tingkat ini. Tingkat-tingkat neraka. Begitu ya, tadi surga juga bertingkat-tingkat ya. Jadi surga juga bertingkat-tingkat di sini ya. Tingkat-tingkat ya surganya di atas. Huruf tadi tingkat-tingkat sampai ke atas. Nah, begitulah kurang lebih. Nah, Al-Qur'an mengatakan bahwa innal munafiqina fid-darqil asfali minan nar. Kata Al-Qur'an, sungguhnya orang munafik itu fid-darqi. Kalau darqi kita artikan di sini nih. Ya. Orang munafik. Innal munafiqina fid-darqi. Darqi itu yang paling di bawah. Fid-darqil asfal. Ini mungkin supaya gampang kita artikan, dark itu mirip bahasa Inggris dark. Dark itu artinya gelap. Paling gelap. Asfal itu paling di bawah. Ingat aspal bahasa Melayu, aspal itu yang hitam yang dipakai buat jalan. Jadi artinya apa? Supaya kita gampang, Al-Qur'an mengatakan innal munafiqina, orang munafik itu adalah fid-darqil asfali minan nar. Jadi artinya apa? Yang paling di bawah tempatnya di neraka itu bukan orang kafir, bukan orang ateis, tapi berdasarkan Al-Qur'an, tapi orang munafik. Kenapa?
Karena orang munafik itu berbahaya, menampilkan dirinya agamis, tapi sebetulnya punya tujuan-tujuan jangka pendek, menggunakan agama sebagai aksesoris saja, sebagai ornamen saja untuk memperdayai orang lain. Jadi makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Letaknya nanti di kerak neraka yang paling di bawah. Berarti kan di atasnya ada, ke atas bertingkat-tingkat. Begitu ya, surga juga bertingkat-tingkat. Ya. Ada lagi selain pertanyaan Sinta? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, perbetulan dan juga beri pencerahan lanjut bahawa nafs mukhlisin kita dibandingkan dengan nafs mukhlasin kita adalah satu pancaran cahaya sebenarnya, di mana nafs kita secara fitrah telah pun memiliki kesiapan untuk menjadi cermin mentajalikan atau menyerap fungsi-fungsi untuk kita jadi sempurna. Sebab berterusan tanpa berhenti, nafs mukhlasin memancarkan cahaya-cahaya yang tanpa henti agar kita dapat menyerap apabila kita telah siap dan sucikan diri kita. Afwan Ustaz, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekali kita gambarkan di sini. Jadi kita anggap ini adalah, ini sama-sama tulisannya. Jadi kita lihat ini sama-sama tulisannya. Soalnya muh, ya nih muh. Ya. Ini sama-sama. Di satu muh, dan nanti kita kasih apa namanya, kita tuliskan di sini sedikit-sedikit ya. Nah, kita gambarkan kayak gini ya. Ini adalah yang di atas. Ini adalah mukhlasin. Ya, ini adalah mukhlasin, supaya kelihatan kita bedakan warnanya. Ini mukhlasin. Mukhlas. Namanya mukhlas, aslinya mukhlas, bentuk jamannya mukhlasin. Di mukhlas ya. Ini adalah mukhlis. Nah, ini kalau ini apa namanya? Mukhlis, ini mukhlis di bawah. Jadi bedanya adalah ini lamnya fathah mansub, sedangkan di sini adalah lamnya kasrah ya, jar. Jadi mukhlis ya, jadi mukhlis, mukhlisin, ini mukhlas, mukhlasin. Jadi sini mukhlis ya. Mukhlis ya. Mukhlis, mukhlisun. Jadi mukhlisun. Ini adalah mukhlasun. Nah, jemaah sekalian. Nah, bagaimana cara kita sampai kepada Allah? Ya, kita hapus dulu ini. Nah, kita anggaplah Allah dari sini. Ini adalah perumpamaan Pak Bus sekalian ya. Allah. Nah, jemaah sekalian, kita tidak bisa sampai ke atas karena kita tidak bisa susah mencapai mukhlas. Nah, maka yang bisa mencapai ke atas ini mukhlis. Allah berhubungan dengan mukhlis dan juga mukhlas berhubungan dengan Allah. Lalu Al-Quran dikatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Pada saat bendera atau kapataka perang akan diserahkan kepada Sayyidina Ali di waktu perang Khaybar, sangat terkenal itu, sangat heroik itu. Nabi mengatakan besok bendera perang ini akan kuserahkan. Bendera komando perang ini akan kuserahkan kepada rijalun, seseorang yang melaluinya Allah memberikan kemenangan kepada umat ini karena Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah. Nah, ini dia. Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah juga di dalam ayat 154. Maaf, ayat 54 sebelum ayat 55. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum, ini yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adzillatin 'alal mu'minin, aizzat dan seterusnya. Jadi seperti ini. Inilah dia menyatu ini. Sampai dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Waduh, berat sekali. Nah, maka jemaah sekalian, bagi kita hanya bisa ke sini. Ini dengan wasilah. Ibaratnya ini matahari, kita hanya bisa melalui rembulan saja. Kita tidak sanggup menyaksikan matahari terang benderang.
kita hanya menyaksikan rembulan saja. Nah, jadi disinilah kita jemaah sekalian berbahagia, hubungan kita dengan ini. Jadi ini adalah kita di sini, kata kita di sini seluruh manusia disebut dengan yang usaha maksimal yang bisa kita lakukan dan capai adalah mukhlis. Ya, ma umiru illa liya'budullah mukhlisina. Jadi mukhlis. Nah, makanya kita harus ke sini dulu. Ya, seperti dikatakan tadi seperti dikatakan Pak Nur tadi, kita ke sini. Ya. Dan memang Nabi juga diutus untuk kita. Nabi juga diutus kepada kita nih. Ya, Nabi mengatakan bahwa ya ayuhan nas, ini Rasulullah ilaikum, saya Rasul untuk kalian. Nah, jadi kita datang ke sini. Dia datang, jadi ini yang pertama dulu, kita kasih warna di sini. Ini dulu yang pertama datang ke sini, ini ya warna ini. Ini dulu datang ke sini, ya ini warnanya yang terang. Ya ini yang pertama datang ke sini, ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Di 1, 1, 1. Nah, kemudian nomor 2 ke atas tadi ya. Kedua ke atas ini kedua nih. Ya, ini 2. Nah, banyak orang tidak melakukan yang kedua. Kenapa? Tidak mensyukuri. Ini yang kedua. Ya, ini yang kedua nih. Ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Ya. Jadi artinya apa? Arah pertama ke sini, Nabi datang kepada kita. Kemudian terserah kita mau menanggapinya atau tidak. Nabi datang kepada kita, kepada seluruh manusia, terserah kita menanggapinya. Nah, kalau kita menanggapinya berarti kita menyadari kelemahan kita ingin mencapai derajat mukhlis. Bagaimana cara derajat mukhlis? Kita tidak sanggup kecuali menerima cahaya dari rembulan ini. Jiwa kita sudah sangat gelap. Kita datang, jadi inilah mukhlisnya kita. Ya Allah, saya ini adalah gelap. Saya ingin juga menerima pancaran cahaya darimu, tapi aku tidak sanggup melihatmu. Kamu terang sekali, maka melalui inilah yang dimaksud di dalam surat ini. Ya. Surat Al-Maidah juga ya. Inilah yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wabtagu, dan carilah ilahi untuk sampai kepadanya apa? Al-wasilah. Wasilah ini. Jadi kita tidak bisa sampai ke sini, harus melalui wasilah. Nah, jadi posisinya tadi ini apa? Ini adalah wasilah untuk sampai ke sini. Jadi ini adalah wasilah. Ya. Wasilah. Untuk apa? Untuk membawa kita ke sini. Ya. Karena kita tidak sanggup sampai ke sini. Jadi Allah mengatakan, ittaqullah wabtagu ilaihi wasilah. Baru kemudian wajahid bermujahadalah tadi. Tempuhlah perjalanan di jalan Allah menuju ke dia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kamu juga bisa sampai ke sana. La'allakum tuflihun. Ini 35. Nanti begitu masuk ayat 54 nih, 54 setelah kelanjutan Maidah, langsung tadi muncul ini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapakah mereka itu? Itulah, kepadanya lah kamu berwilayah. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak pertanyaan Sinta dan Pak Nur dari Singapura. Semoga kita semuanya termasuk Al-Fakir sendiri bisa terbimbing, bisa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT berkenaan dengan ayat-ayat yang telah kita baca. Lebih dan kurangnya saya mau dimaafkan. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz baru masuk. Ada lagi? Iya, Ustaz. Dari Bu Ustaz, Hesti. Insani juga mau tanya nanti ya satu. Oh, silakan Bu Iya, Hesti. dari Bu Hesti dulu ya. Ya, Pak. Apakah tingkatan-tingkatan surga ya disesuaikan dengan tingkatan? Betul. Tingkatan keimanan dan amal soleh, Bu Hesti. Ya, jadi tingkatan keimanan dan amal soleh. Makanya perlu kita mengetahui keimanan kita. Bagaimana cara kita mengetahui keimanan kita? Gampang. Al-Quran. Seperti misalnya kalau Bu Hesti beli telur, mau tahu berapa kilo itu telurnya, bawa ketimbangan. Bu Hesti tidak akan pernah tahu berapa berat telur yang dibeli kalau tidak dibawa ketimbangan. Beli gula pasir, tidak bisa tahu berapa beratnya kalau tidak bawa ketimbangan. Kita belinya misalnya literan, berapa kilo ya harus ditimbang. Nah, begitu juga untuk mengetahui berat iman kita harus ditimbang. Apa timbangannya? Al-Quran. Jadi ingat, timbangan daripada iman kita adalah Al-Quran. Berikutnya lagi, Mbak Yasani. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kuliah yang Irfan kalau nggak salah ya, Pak Ustadz, sama nyambung sama tadarus beberapa hari yang lalu tentang tingkatan jiwa itu, Pak Ustadz, yang ada amarah, lawamah, muhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, sama kamilah. Nah, yang kemarin itu sempat Pak Ustadz jelaskan bahwa yang insan kamil itu yang menempati kamilah. Nah, kalau kaitannya dengan surga tadi, Pak Ustadz, berarti surga itu juga akan ditempati oleh tingkatan jiwa ini. Kemudian kalau yang ada di ayat, saya lupa ayat berapa yang ada kalimatnya seperti ini depannya, Pak Ustadz. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu, yang itu. Nah, itu di level yang mutmainah bukan, Pak Ustadz? Maksudnya yang untuk yang jiwa-jiwa yang tenang itu. Terus kalau kita kan nggak mungkin ya, atau agak sulit ya Pak Ustadz untuk bisa mencapai yang insan kamil, karena kan itu untuk yang wilayah. Nah, di level jiwa yang manakah kita minimal untuk bisa sampai di tingkatan paling tingginya itu loh, Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz yang saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, bukan tadi, jadi jiwanya tadi 7 tingkatan. Yang pertama adalah amarah. Amarah itu yang masih gampang diseret kemana-mana. Amarah itu yang masih memperturutkan egonya. Amarah di sini bukan hanya sekedar marah-marah, tapi memperturutkan egonya. Ada orang tenang, tetapi tenang menghanyutkan, kata orang kan begitu. Kenapa? Karena memperturutkan egonya. Jadi amarah, kemudian setelah berusaha mencari, dia mulai menyadari kalau ternyata perbuatannya itu adalah salah, keliru, menyesal. Namanya lawama. Ya. Setelah mulai menyesal, mulai menyadari bahwa ternyata kita hidup tidak sendirian. Kita perlu saling mencintai. Maka kemudian masuklah yang ketiga, nafs marhamah. Ya, marhamah. Jadi kalau kita ingin meninggalkan amarah, mulailah menanamkan sifat penyesalan pada diri kita kalau telah berbuat salah. Ditandai dengan istighfar, bertaubat. Kemudian kalau kita ingin naik lagi, tanamkanlah rasa cinta kasih sayang pada dirinya, marhamah namanya. Setelah itu kemudian naik pada mutmainah, baru bisa mendapatkan jiwa tenang. Jadi jiwa tenang itu apabila kita jiwanya sudah diisi dengan marhamah. Marhamah itu adalah kasih sayang. Ya, dengan jiwa-jiwa rahman, jiwa-jiwa penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itu marhamah. Lalu kemudian setelah itu baru naik ke atas menjadi mutmainnah. Mutmainnah baru kemudian dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah start perjalanan beneran untuk sampai kepada sudah mulai miraj, bisa miraj itu mutmainnah, baru kemudian radiyah, baru mardiyah. Jadi baru yang terakhir adalah kamilah. Jadi yang paling tinggi kita bisa capai adalah mardiyah. Mardiyah. Kenapa? Kamilah itu adalah tempat khusus. Kita semuanya harus menjadikan kamilah sebagai tujuan. Kita mau ke sana jauh dan kita startnya sudah begitu kotor, begitu gelap, maka kemudian kita tidak sampai ke sana dan Allah juga tidak menuntut kita sampai ke sana. Itulah kasih sayang Allah. Allah tidak menuntut kita. Andai kata Allah menuntut kita harus menjadi kamilah, celakalah kita. Yang Allah tuntut kepada kita adalah ikut kepada kamilah. Tidak perlu kita jadi Nabi Nuh. Cukup naik di atas perahunya Nabi Nuh saja. Sudah selamat. Jadi Allah tidak menuntut kita untuk menjadi Nabi Nuh. Allah tahu kita tidak sanggup menjadi Nabi Nuh. Ya. Maka Allah menuntut kita apa? Cukup menaiki perahu Nabi Nuh. Membantu Nabi Nuh membuat perahunya. Lalu naik di atas perahunya, maka kita akan selamat. Sebagaimana selamatnya juga Nabi Nuh. Seperti itu Mbak Yasani. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian apa lagi tadi yang ketiga? Sudah cukup barangkali ya. Dari yang level 7 itu juga akan berkaitan dengan ke surga tadi ya, tingkatannya Pak Ustadz? Oh ya, karena ujung-ujungnya kan nanti ke sana. Jadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu surat Al-Fajr. Ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayat terakhir. 3-4 ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa wadkhuli ibadi? Karena abad-abad yang mendapatkan pembenaran endorsement dari Allah adalah para nabi dan rasul suci itu. Lihatlah Nabi Muhammad kita ketika diperjalankan Isra Miraj, subhanalladzi asra bi abad. Nah, bentuk jama daripada abad itu adalah ibad. Dari situ dikatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi syarat untuk masuk ke dalam jannah surganya Allah
melalui ibadi, tidak bisa langsung, harus melalui ibadi. Dan syarat untuk menjadi ibadi tidak perlu menjadi insan kamil. Kenapa? Cukup mardiyah saja. Seperti itu perjalanannya. Karena kalau untuk kamilah berat bagi kita. Begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama tadi karena jaringan internet saya berkali-kali keluar dan saya sudah ganti-ganti, tapi sepertinya memang koneksi kurang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.